Alhamdulillah. Suara saya kedengaran nggak, Bapak Ibu? Jelas Bu. Kedengaran Bu, jelas. Kedengaran, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Coba yang ini sudah bisa masuk semua belum ya teman-teman? Belum Bu. Masih Belum ya? Kayaknya banyak yang belum juga ya. Kasih waktu. Itunya biar saya sambil ini berkenalan. Nah, ini dibuka aja intinya. Kameranya ya Bu. Sampai kameranya dibuka aja. Kita kenalan dulu. Ya, ini dengan Ibu Narsi udah masuk. Ya, benar. Iya, Bu Munawaroh nih kelihatan. Yang lain biar dibuka dulu, biar kita kenalan dulu deh. Saya Mian Bu, maaf Bu lagi di dapur sambil masak. Cari tanya dulu. Saya ingin dari yang Ibu. Kelihatan nggak ya atau gelap ya Bu? Masih nunggu yang lain nggak? Kan pakai HP. Nggak apa-apa, nanti kalau sudah dimulai mikrofonnya dimatiin aja dulu. Iya Bu. Dan biar sambil nunggu teman-teman yang lain sebentar. Ini baru berapa yang masuk? Baru 11 nih yang bergabung. Baru 11 ya. Masih kurang banyak ya Bu. Suaranya kedengaran ke sini. Suaranya kedengaran. Ya, ini udah ada 16, nanti kalau udah 20 kita mulai aja ya Bapak Ibu. Ya Bu. Ya Bu, siap. Persiapkan, sambil mempersiapkan yang lain.
Oke Bapak Ibu, kita mulai saja. Gak apa-apa sambil menunggu yang lain, gak apa-apa, nanti yang lain bisa usul bergabung. Mohon maaf, ini mikrofonnya biar dimatikan dulu. Ini suaranya masih berisik sampai ke sini. Udah. Oke, Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita mengadakan pertemuan pertama dengan menggunakan web ya. Seharusnya kita ada 8 kali pertemuan, namun dengan adanya kondisi seperti ini kita mengadakan pertemuan melalui web ya. Semoga dengan menggunakan web ini tidak mengurangi Bapak Ibu untuk tetap semangat belajar ya. Pada pagi ini saya perkenalkan dulu, nama saya Holila. Saya biasa dipanggil Bu Lili. Kemudian saya mengampu mata kuliah pembelajaran matematika SD ya. Nah, saya nggak tahu ini jadwal jumlah kelas B ya, berarti pagi ini kelas B jumlahnya ada, kalau di absen kayaknya sekitar 28 ya. Kelihatannya belum bisa bergabung semua, tidak apa-apa. Nah, untuk pembelajaran ke depan nanti akan kita dari 9 modul ini kita akan bagi-bagi, karena pertemuan kita ada 4 kali ya. Ada 4 kali pertemuan. Kemudian pertemuan pertama ini berarti kita pertemuan yang pertama kita akan membahas 3 modul. Modul yang pertama itu kan lebih banyak ke teori. Karena teori mungkin kita tidak akan bahas. Kemudian kita akan bahas modul 1, modul 2, modul 3. Setelah ini nanti kita akan memberikan tugas. Tugas itu nanti bisa dikerjakan di rumah ya, tapi tugasnya saya berharap tidak diketik, karena diketik nanti, kalau diketik nanti akan kopas. Nanti kita bisa diskusi nanti ketika selesai pemaparan ini ya. Kemudian yang habis pertemuan ini berarti saya harus memberikan tugas 1 ya, karena ini nanti nilainya pure dari web semua dari pertemuan ini. Saya berharap semuanya bisa bergabung ya. Kalau tidak ada UAS kan dengan kondisi yang seperti ini. Kalau biasanya 50% diambil dari nilai TTM, kemudian 50%-nya diambil dari nilai UAS. Untuk sekarang ini berarti nilainya pure dari web ini. Jadi sayang sekali seandainya Bapak Ibu tidak bisa bergabung dengan web ini. Kemudian saya langsung masuk ke materi ya, langsung ke materi. Yang pertama modul 1 yaitu pembelajaran matematika berdasarkan KBK. Bapak Ibu sambil melihat buku ya. Bapak Ibu sambil bisa melihat bukunya. Ya, saya tungguin biar sambil melihat bukunya, karena saya juga akan melihat buku biar pembelajaran ini saya tidak kemana-mana. Semuanya ada di buku ini. Kegiatan belajar saya itu yaitu pembelajaran matematika berdasarkan KBK. Itu lebih yang pembelajaran satunya itu lebih kepada
teori. Jadi saya anggap itu Bapak Ibu sudah bisa langsung membaca sendiri. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran matematika yang konstruktivistik. Kemudian modul 2-nya media kegiatan belajar satunya media dalam pembelajaran matematika SD. Yang kedua, bahan manipulatif dalam pembelajaran matematika SD. Kemudian modul 3, pembelajaran matematika bilangan bulat di SD serta ragam permasalahannya. Kemudian pembelajaran kegiatan 2-nya perkalian dan pembagian pada bilangan bulat serta sistem persamaan linear. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke materi pertama, yaitu pertama tadi kan saya lewat ya, masuk ke kegiatan belajar 2, yaitu pelaksanaan pembelajaran matematika yang konstruktivistik. Mungkin dengan penjelasan surat ini mungkin Bapak Ibu artinya masih banyak kekurangan ya, tapi ya kita berusaha semaksimal mungkin. Nanti seandainya sehabis pemaparan ini Bapak Ibu nanti bisa kita bisa discuss aja, karena matematika itu kan biasanya lebih ke tatap muka, kemudian kita tanya jawab, kemudian latihan soal ya. Tapi karena keadaannya seperti ini ya sudah kita laksanakan saja. Semoga tidak mengurangi rasa semangat Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke dalam pembelajaran yang konstruktivistik. Apa itu? Yaitu metode pembelajaran yang lebih menekankan kepada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Nah, jadi lebih ke dalam proses. Anak itu bagaimana prosesnya ya. Ketika anak itu sudah melaksanakan prosesnya dengan baik, insya Allah hasilnya pasti akan baik. Atau dengan kata lain, memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar, menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi dari hal lain yang diperlukan yang guna mengembangkan dirinya sendiri. Jadi menemukan, biasanya anak-anak SD itu susah ya kalau diajak mencari menyelesaikan masalah. Mungkin Bapak Ibu pengalaman di sekolah itu sangat susah ketika anak-anak diberi soal yang bercerita ya. Soal cerita itu biasanya akan kesulitan. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu sudah terbiasa memberikan bagaimana anak mencari masalah, menyelesaikan masalah. Jadi sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Biasanya anak-anak sulit ketika dikasih soal yang misalkan penjumlahan bilangan bulat, misalkan 2 ditambah 3 dan sebagainya, atau pembagian, perkalian itu cepat. Tapi ketika dimasukkan ke dalam soal cerita, anak akan kesulitan. Karena memang anak belum memahami bagaimana sih permintaan dari soal tersebut. Nah, bagaimana kita mengkondisikan anak-anak biar termotivasi. Biar termotivasi anak untuk menyelesaikan soal-soal seperti itu. Yang membuat anak-anak itu tentunya Bapak Ibu guru selain kita mengajarkan bagaimana penjumlahan, pengurangan, tetapi bagaimana Bapak Ibu memberikan motivasi kepada anak-anak biar anak-anak semangat belajar, semangat menyelesaikan, mau mencoba-coba, kemudian nanti akan menemukan hal-hal yang baru. Nah, untuk contoh-contoh ya bagaimana anak-anak biar bisa menemukan hal-hal yang baru. Tentunya Bapak Ibu tahu ya, Bapak Ibu tahu bagaimana kondisi anak-anak, kondisi dari individu anak-anak tersebut. Karena
Bapak Ibu tahu persis bahwa anak itu mempunyai latar belakang yang berbeda ya. Bapak Ibu harus mengetahui bagaimana kompetensi individu, kemudian keberagaman atau mungkin keluarannya ya. Kemudian tahu juga bagaimana kesesuaian penilaiannya, bagaimana pemberdayaan berbagai sumber belajar, kemudian bagaimana strategi pembelajaran untuk mencapai sasarannya. Dan bagaimana Bapak Ibu bisa mempertimbangkan anak-anak tersebut atau sifat dari anak-anak tersebut, yaitu bahwa anak itu adalah makhluk Tuhan, kemudian individu yang mandiri, kemudian makhluk sosial dan budaya anggota berbagai kelompok masyarakat, kemudian anggota abad informasi, sumber belajar, anak yang sedang belajar. Nah, ini yang terpenting, bahwa anak itu yang sedang belajar dalam tahap pertumbuhan. Dan ini teori belajar motivasi ya. Kalau kita tahu persis bagaimana kita tahu kondisi anak, jadi kita tahu bagaimana kita menghadapi anak-anak. Anak-anak mempunyai kompetensi yang berbeda-beda ya. Sekarang kita masuk pada pembelajaran matematikanya. Bagaimana tadi kita belajar matematika, yang berarti kita sangat penting ketika kita mau belajar matematika, anak-anak itu harus diberikan motivasi ya. Jangan sampai anak itu sebelum belajar itu mau belajar matematika sudah takut duluan. Terus kok gue malah ngeliat kali ya? Ya, bagaimana anak itu termotivasi. Jangan sampai ketika anak mau belajar matematika, wah sudah takut duluan, takut sama pelajarannya, apalagi takut sama gurunya. Ya, biasanya kan ada ya seperti itu. Tapi zaman sekarang sih enggak, kelihatannya anak-anak nggak bisa juga. Nggak apa-apa, bodoh amat. Nggak mengerjakan PR juga nggak ada takut-takutnya. Kalau zaman dulu kan takut ya biasanya ketika tidak mengerjakan PR. Tapi tetap sebetulnya di dalam hatinya pasti ada pengaruhnya ketika anak belum siap mau belajar. Nah, beberapa strategi pembelajaran matematika yang konstruktivistik dan dianggap sesuai pada saat ini. Yaitu yang pertama adalah pemecahan masalah. Bagaimana pemecahan masalah, anak-anak itu memecahkan masalah ya. Saya tidak paparkan di sini karena agak susah ya. Karena ini seharusnya kan kita saling ini ya, sharing. Karena ini pembelajarannya pakai web, jadi agak kerepotan juga. Tapi kita semaksimal mungkin kita usahakan ya. Dengan memberikan soal masalah kepada kelas, contoh-contohnya ada ya di dalam buku itu. Misalkan anak-anak diberikan bilangan berderet ya, 2, 3, 8, 21, 14, dan seterusnya. Itu anak-anak pasti akan menemukan cara yang berbeda-beda. Apa sih itu dari jawaban yang itu benar? Misalkan di situ anak-anak ada yang menyebutkan itu susunan bilangan itu dimulai dari 2. Kemudian ada yang menyebutkan susunan bilangan itu diakhiri dengan 29. Kemudian bilangan-bilangan itu berurutan dari yang kecil ke yang lebih besar. Bilangan itu bergantian ganjil dan genap. Nah, itu semuanya kan betul ya. Itu nanti ada beberapa jawaban dari misalkan satu kelas ada 30 itu mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Tetapi itu betul dan kita juga kalaupun ada yang tidak pas jadi tidak terbiasa dengan wah itu salah. Jadi anak-anak jadi akan hilang motivasinya ketika anak menjawab salah kemudian langsung disalahkan. Oh itu kurang pas atau itu kurang betul, sedikit lagi. Nah itu sangat penting buat anak-anak ya. Walaupun memang matematika itu kan pasti ya. Matematika itu pasti, betul dan salah itu pasti. Tapi bagaimana cara menyampaikan ke anak-anak biar anak-anak tidak down ya. Terus nanti takut mencoba lagi menjawab ketika disalahkan. Kemudian yang kedua bagaimana, itu salah satu contoh saja. Bapak Ibu nanti bisa dipelajari lagi ya. Misalkan dalam menjumlahkan bilangan
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu kan anak-anak pasti akan berbeda-beda. Ada yang langsung menjumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya. Atau ada yang menjumlahkannya misalkan 1 ditambah 10, 2 ditambah 8, kemudian 2 ditambah 9, 3 ditambah 8. Itu kan jumlahnya berarti 11 ya. Dan seterusnya 11, kemudian dijumlahkan menjadi jumlahnya 55. Nanti jumlahnya pasti akan yang sama. Ketika prosesnya berbeda-beda tidak ada masalah, yang penting pada hasil akhir sama. Dan hasil akhir bukan segala-galanya ya. Ketika kita memberikan soal urean itu kan prosesnya betul, berarti kita harus memberikan poin kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, penyelidikan matematika. Misalkan guru menyampaikan suatu masalah yang bertema persamaan linier. Misalkan itu Bapak Ibu bisa lihat contoh sendiri ya. Saya hanya poin-poinnya saja. Bapak Ibu bisa lihat tuh di halaman 1.32. Mohon maaf nih, saya lewat-lewat saja karena ini kan banyak ya. Saya harus menyampaikan 3 modul hari ini. Oke. Kemudian yang berikutnya, penyelidikan matematika banyak sekali contohnya. Biasanya soal-soal seperti ini sering juga digunakan dalam soal-soal olimpiade. Tapi sekali-kali Bapak Ibu kan di dalam kelas itu kan pasti ada yang anak-anak yang pintar ya, anak-anak yang memang kalau dikasih soal matematika yang lainnya sudah biasanya memang di matematika itu akan terlihat sekali anak yang pintar itu dikasih soal 5 menit sudah selesai. Tetapi Bapak Ibu guru harus melayani anak-anak yang kurang. Nah, bagaimana caranya? Dikasih soal-soal yang seperti ini. Jadi yang menemukan, biasanya anak-anak seperti itu akan tertantang ya, ketika dia menemukan akan termotivasi terus dan dia akan meminta soal-soal yang baru ya, soal-soal yang menantang. Apalagi kalau ada misalkan hadiah, misalkan ya hadiahnya nggak usah mahal, permen atau coklat, itu biasanya anak-anak akan tertantang ya. Ini yang kedua ya, yaitu bagi penyelidikan matematika. Itu banyak sekali contohnya, Bapak Ibu bisa lihat di situ. Saya nggak bisa langsung menyampaikan kemudian tanya jawab ini ya. Kemudian penemuan terbimbing. Penemuan terbimbing ya biasanya memberikan contoh soal kemudian berpola. Misalkan Bapak Ibu memberikan contoh, misalkan 65, misal dari angka 5 dulu, 5 kali 5. Kemudian 15 kali 15 yang satuannya 5. Kemudian 25 kali 25. Kemudian 35 kali 35 dan seterusnya. Nah, itu nanti hasilnya akan terpola. Ketika dikasih soal 85 kali 85, itu akan ketemu polanya. Ternyata itu di belakangnya kan pasti hasilnya 25 ya. Jadi itu anak-anak akan menemukan. Ini contohnya di sini ada. Kemudian conceptual learning. Nah, biasanya ini menggunakan menggunakan bahan pelajaran dengan situasi yang ini ya, kehidupan sehari-hari. Misal dengan lereng yang ditumpuk-tumpuk atau dadu dan sebagainya. Menyusun ya, menyusun. Nah, itu biasanya akan bagaimana kalau misalkan di tingkat berapa yang dibutuhkan, itu akan ketemu. Itu pembelajaran yang menantang ya. Nah, itu tadi bagaimana pembelajaran yang konstruktivistik ya. Jadi semuanya memecahkan masalah. Anak-anak tertantang untuk menyelesaikan masalah. Oke, sampai di sini silakan Bapak Ibu, mikrofonnya boleh dinyalakan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan tapi satu-satu ya. Nanti biar sebelum kita masuk ke modul 2. Ini modul 1 pemaparannya hanya seperti ini karena lebih banyak ke teori ya, yang modul 2 ini. Silakan Bapak Ibu mungkin
dari pemaparan saya ini, Bapak Ibu silakan mikrofonnya dibuka, nanti boleh bertanya, kita diskusi dulu. Atau mungkin ada masukan nanti bagaimana. Silakan. Saya nanya Bu. Iya. Nur Hidayat Bu. Iya, silakan Bapak. Itu pembelajaran matematika dulu waktu saya SD kalau nggak salah. Itu kan dipecah ya Bu ya. Ada aljabar, terus ada aritmatika gitu ya Bu ya. Iya. Terus apa lagi gitu ya? Geometri. Geometri betul. Nah, itu kenapa perkembangan sekarang ini digabung gitu? Maksudnya apa ya? Itu kelebihannya apa kalau misalkan dipisah? Kemudian kalau digabung tuh apa gitu? Sebetulnya mungkin kalau itu, iya. Iya, ada lagi yang disampaikan? Sudah siap, itu dulu. Sementara itu. Sebetulnya itu hanya teknis ya. Digabung dipisah sebetulnya kalau Bapak Ibu sudah menguasai materi, itu apapun tidak ada masalah. Matematika itu kan berkesinambungan ya, saling berkaitan. Sebetulnya saya lebih setuju untuk anak SD itu apa sih? Anak SD itu saya lebih setuju dengan membagi, kemudian menjumlahkan, sekedar bisa menjumlahkan, perkalian, pembagian, itu sudah cukup. Betul tidak? Kalau anak bisa perkalian, pasti membaginya bisa. Tetapi ketika anak tidak bisa perkaliannya, nanti pembagiannya pasti sulit ya. Memang itu sistem ya. Kenapa di matematika SD itu terlalu rumit di bukunya, kemudian di kurikulumnya. Apalagi dengan kemarin itu yang tematik ya, mohon maaf itu. Ya. Itu kan materinya comot-comotan ya. Materinya itu. Jadi anak-anak tidak menguasai betul. Kalau misalkan pecahan tiba-tiba udah langsung masuk ke soal misalkan persen ya. Presentasenya udah gitu, presentasenya tidak yang bulat, misalkan hasilnya tidak bulat, itu kan akan menyulitkan siswa ya. Betul. Matematika itu mudah ketika Bapak Ibu memberikan contoh kepada anak-anak, karena itu saya setuju dengan misalkan yang dibagi-bagi itu, tapi ketika di kelas yang misalkan sudah SMP, udah SMU gitu kan, karena dia sudah bisa dipilah-pilah, tetapi ketika SD ini digabung ini, ya anak itu lebih kepada perkalian, penjumlahan, perkalian ke pembagian, itu saja dulu dimatengin. Ketika anak itu sudah matang perkalian pembagiannya, pasti dikasih soal, masuk ke dalam soal-soal yang tadi penyelesaian masalah dan sebagainya, itu pasti akan bisa. Memang ini kan juga berkaitan dengan bahasa ya. Kalau bahasa dia memahaminya dengan baik, pasti dia akan bisa. Nah, Bapak Ibu juga walaupun di buku itu misalkan ya memang kadang-kadang tuntutan ya, di buku itu materinya sudah susah, tapi Bapak Ibu coba ketika menyampaikan ke anak-anak yang ringan-ringan saja, yang ringan-ringan, misalkan di situ fokusnya kepada misalkan menjumlahkan bilangan bulat, Nah, itu kan berarti contohnya kasih yang mudah dulu. Dari awal jangan langsung kasih yang susah. Kalau ini tadi yang saya sampaikan memang yang ini sebetulnya mudah kan? Memang memerlukan waktu yang lama ketika anak berproses sendiri. Kenapa menemukan tadi penjumlahan misalkan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 gitu kan? Sampai dengan 10. Itu anak-anak akan ada yang 1 ditambah 2, 1 ditambah 3, 1 ditambah 4. Tapi ada juga anak yang langsung bisa saja 1 ditambah 10. Tambah lagi, itu kan berarti 11, sama, ternyata 2 ditambah 9 dan seterusnya. Saya kira itu teknis saja sih Pak, kenapa sampai dirubah-rubah, nah itu kan kadang-kadang mohon maaf, itu kadang-kadang proyek buku juga ya. Ya, kita tidak tahu kalau kita kenapa sampai dipisah-pisah ya. Tapi Bapak Ibu sebagai guru ya bagaimana memberikan yang terbaik buat anak-anak. Jangan fokus sama buku yang sudah ada. Karena sekarang ini kan belajar dari mana saja.
Apalagi kalau Bapak Ibu sudah menguasai banget tentang matematika, wah anak, karena kita memang belajar di kelas itu kan klasikal ya. Tapi kan kita tahu persis, Bapak Ibu pasti tahu, anak-anak yang memang bisa matematika biasanya dikasih soal itu 5 menit selesai, bahkan 2 menit selesai. Tapi ada yang sampai setengah jam belum selesai, betul tidak? Nah, itu Bapak Ibu harus bisa melayani satu persatu. Pasti ada ribet lah, agak ribet. Tapi kalau misalkan mau mencapai hasil yang bagus, ya itu memang prosesnya yang harus Bapak Ibu lihat betul ya. Untuk tadi yang pertanyaan intinya kan sebetulnya kenapa dipisah-pisah itu kan, itu udah teknis ya, teknisnya bagaimana. Tapi untuk SD ini digabung ya karena SD itu sebetulnya tinggal perkalian, penjumlahan, perkalian, pembagian itu aja kan intinya operasional pada matematika. Itu sih Pak sementara jawabannya. Ya, makasih Bu. Iya, ada yang lain lagi barangkali? Bu, saya Nita nih Bu. Ya. Saya pernah dengar Bu waktu itu ketika saya mengajar dikritik saya tidak boleh mengajarkan matematika praktis, dalam artian kayak anak-anak itu kan harus menghafal perkalian Bu. Nah, saya mengajarkan perkalian dengan cara mudah, misalnya jaritmatika. Nah itu saya karena menurut beliau yang mungkin ilmunya lebih tinggi dari saya, karena aku menyampaikan karena anak-anak harus mengerti konsepnya dulu gitu. Sementara kan anak-anak untuk mencari praktis untuk satu ketika mereka sedang ujian atau ketika mereka sedang mengerjakan soal. Nah kita kan memberikan mereka trik Bu, trik yang keluar dari nah itu boleh Bu. Karena kalau kita konsep itu akan lama atau bagi anak-anak yang maaf kata otaknya agak sedikit padat untuk mengingat kalau mereka tidak memakai bantuannya triknya adalah matematika itu lebih mudah masuk ke anak-anak SD. Mereka menghafalnya dan menghafal satu perkalian misal 9 kali 5 atau 9 kali 6 itu akan lebih sulit. Nah, saya memberikan trik ini loh nak, mudah untuk menghafalkan perkalian, betul-betul mudah, yaitu dengan ini jari-jari kita sendiri. Nah itu konsep itu saya disalahkan. Nah itu bagaimana? Bukan itu dilema Bu, atau konsep-konsep lain yang kebetulan saya waktu itu pernah ikut seminar, beliau sudah almarhum namanya matematika saya lupa. Beliau memberikan trik-trik yang di luar konsep kurikulum kita, dan itu sama Bu, gitu. Trik misalnya pengukuran ke kilometer dengan cara yang sangat mudah dan sangat bisa dipahami anak-anak SD. Itu mereka langsung bisa tanpa melihat kelencaran otaknya, itu lebih bisa diterima. Bagaimana itu? Tetap dengan cara itu atau memang harus balik ke konsep? Terima kasih Bu sebelumnya Bu. Iya baik. Saya paham ya, saya paham betul. Memang sebetulnya tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu menguasai matematika dengan cara apapun boleh disampaikan ke anak-anak. Asal tidak menyalahi konsep kan. Anak-anak itu sebetulnya kalau kita paham betul anak-anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Mungkin si A dengan cara menghitung itu menghitung langsung menggunakan cara panjang atau dengan cara yang lain itu lebih tahu, lebih paham. Tapi Ibu menyampaikan dengan cara jarimatika anak lebih paham lagi, lebih cepat mengerti. Ada anak tertentu yang seperti ini boleh-boleh saja, sah-sah saja. Termasuk yang menghafal itu kemarin sempat nggak boleh ya, anak-anak dilarang menghafal. Anak-anak itu harus hafal betul perkalian 1 sampai 9. Coba ketika anak sudah hafal, kayak misalkan 2 dikali 3, 6, otomatis kan udah ada di otak kita. Tapi kalau terbiasa anak-anak misalkan 9 kali 6, 9 kali 5, 45, kan lama-lama juga anak-anak terbiasa. Kan bilangan itu kan hanya 1 sampai perkalian 1 sampai 9 hafal.
itu nanti akan lebih mudah sekali. Nggak apa-apa, lanjutkan saja, Bu. Mungkin ya memang ada pendapat yang berbeda-beda. Kalau saya sendiri nggak ada masalah. Ketika anak sudah paham betul perkalian dengan cara Bapak Ibu. Tentunya dari satu kelas itu belum tentu juga dengan dari matematika semuanya nangkep ya. Dengan cara satu kelas itu pasti kita mempunyai trik sendiri-sendiri dengan menghadapi si A seperti ini dia lebih paham. Si B dengan cara ini lebih paham, si C lebih paham gitu kan. Jadi nggak ada masalah ketika kita memberikan pembelajaran yang berbeda-beda. Pembelajaran intinya tidak menyalahi konsep, nggak ada masalah. Itu jawaban saya. Ada lagi? Baik, terima kasih. Iya. Justru ketika anak sudah paham perkalian, enak sekali kan matematika itu. Kita tinggal memberikan, pokoknya perkalian pembagiannya pasti nggak ada masalah. Saya Bu bertanya. Iya, silakan. Pak Heru Bu. Iya, Pak Heru. Oh, iya. Saya punya, udah masuk ya? Pak Heru, mohon maaf kameranya dibuka kameranya, jangan dibuka. Oh, kameranya ya? Iya. Takut Bu, takut ketahuan gantengnya. Oh gitu, takut temennya naksir ya. Ya silakan lanjut. Ini Bu, saya setiap mengajar itu pasti ada trouble. Trouble-nya itu pasti perkalian matematika. Ya. Apakah Ibu punya metode khusus gitu yang gampang untuk memahami perkalian matematika, khusus anak SD ya Bu ya? Iya kan pelajarannya SD, mohon maaf. Iya. Ya pertanyaan saya itu aja Bu. Oh, gitu. Karena anak-anak itu berat untuk menghafalin perkalian. Betul. Terima kasih. Iya. Makasih. Ini ketua kelas ya? Iya. Iya. Ini nanti saya pasti akan minta banyak bantuan untuk ketua kelas ya. Coba yang lain fotonya dibuka, karena saya harus screenshot juga biar yang ada foto dengan mahasiswa ya. Yang ada mahasiswanya. Ini pada ditutup fotonya, jadi kita nggak bisa ini. Oke. Tadi pada malu-malu Bu, belum ada mandi. Jadi gini, sebetulnya metode khusus untuk anak tertentu tidak ada. Metode khusus karena tadi anak-anak itu mungkin akan berbeda-beda ya ketika menerima metode itu. Ada anak yang sukanya dengan perkalian itu apa sih? Penjumlahan beruntun kan? Penjumlahan kan? Beruntun, misalkan 5 dikali dengan 6. Kalau dalam konsep kan nggak boleh 5 tambah 5 tambah 5 gitu kan? Itu harus 6-nya yang 5 kali begitu kan Bapak Ibu? Saya kira itu sudah paham semua ya. Tapi dengan jari matika itu juga boleh kalau misalkan anak tertentu. Nah, yang ada itu bagaimana Bapak Ibu menyampaikan dengan gembira, dengan fun ke anak-anak biar anak-anak mau belajar. Kalau metode khususnya konsep matematika perkalian itu apa? Ya perkalian itu ya berarti penjumlahan yang beruntutan itu kan. Jadi nggak ada yang khusus. Triknya ya bagaimana Bapak Ibu biar menarik di hadapan anak-anak dan anak-anak mau mencoba. Tentunya dari kelas yang rendah ke kelas tinggi itu perkalian kan berbeda ya. Ada yang misalkan menggunakan apa biasanya Bapak Ibu menggunakan apa kalau misalkan di kelas rendah? Atau tusukan es krim atau pakai apa? Iya, Stick es krim. Iya, stick es krim. Iya, masih akan berbeda-beda ya, banyak sekali. Nah, itu ketika di kelas tinggi sudah tidak menggunakan lagi ya, kelas 5, kelas 6. Nah, diharapkan di kelas 3 itu perkalian itu sudah matang, makanya tadi di drill itu cara yang paling cepat menurut saya, ketika sudah menggunakan dengan yang konkretnya dulu ya, dengan menggunakan benda-benda yang dijumlahkan, kemudian yang berikutnya ya di drill terus perkaliannya itu. Ketika di drill perkalian itu
tetap di drill itu lebih ini ya untuk anak-anak itu sudah jadi di memori itu udah hafal banget bahwa misalkan 6 kali 7 42. Nah nanti kan akan nyambung di pembagian itu kan. Saya kira itu sih Pak, nggak ada yang khusus biar anak-anak ini tidak, karena anak itu berbeda-beda ketika menerima, ketika kita mengkhususkan harus pakai dengan cara ini, belum tentu kepada si A itu cocok ya, belum tentu pembelajaran terhadap si B itu cocok yang seperti itu. Oke, itu ada lagi? Saya Bu mau tanya. Ada lagi Mas Heru? Ya Bu. Mau bertanya Bu? Iya. Saya Kiswanto Bu. Iya Pak Kiswanto. Saya mau bertanya, untuk matematika itu sebaiknya lebih menghafal atau bagaimana sih Bu? Seperti kalian hafalan atau bagaimana sih Bu? Tidak menghafal. Menghafal itu drill itu ketika konsepnya sudah tahu. Ketika anak-anak konsep sudah tahu, itu menghafal itu kan hanya untuk mempermudah ya. Ketika itu kan tadi kita masih di perkalian ya. Perkalian itu bukannya yang penting menghafalnya tidak. Tetapi konsepnya sudah tahu dulu. Menghafal itu ketika konsep sudah tahu. Konsepnya sudah tahu perkalian itu bagaimana, itu baru menghafalkan. Itu kan untuk memudahkan nanti ke soal-soal yang lebih tinggi lagi. Itu menghafal itu kan tidak ada larangan. Menghafal itu nggak boleh. Tidak boleh, bukan tidak boleh. Untuk memperdalam lagi itu harus dihafalkan juga. Ketika perkalian sudah hafal adalah hafal itu kan hanya 1 sampai 9. Contoh, ada matematika yang perlu dihafal. Misal akar pangkat 3 ya. Mungkin mengajar kelas tinggi akar pangkat 3 misalkan bilangan kubik, cari akar pangkat 3-nya. Ketika anak-anak sudah hafal misalkan 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3 gitu kan. Itu nanti bilangan yang besar itu Bapak Ibu bisa lebih mudah mengerjakannya, memberikan ke anak-anak itu akan lebih mudah. Menghafal itu tadi hanya angka yang perkalian yang 1 sampai 9 aja, nggak perlu juga menghafal misalkan 11 sampai 12, 13 sampai 15 tidak. Bu, tambah aja jawabannya. Iya, makasih Bu. Iya, sama-sama. Bu tambahan. Iya, silakan. Mungkin untuk praktis ya Bu ya. Untuk buat atau teman-teman. Iya. Saya sempat karena ngakalin ya, saya ngakalin nih Bu. Di sekolah ngakalin Pak. tapi anak-anak nih untuk menghafalkan matematika. Setiap tangga. Sebentar, ini suaranya agak trouble nih. Ya, lanjut Pak. Ya. Sudah Bu. Halo. Iya, masuk. Jadi setiap tangga sekolah itu saya tulis perkalian, saya tempel. Iya. Jadi untuk apa ya, untuk ngakalin anak-anak supaya melihat dengan cara melihat, secara otomatis mereka itu kan pasti merekam gitu loh Bu. Iya. Betul. Bagaimana Bu kalau menurut Ibu nih metode saya ini bagus atau tidak? Boleh sekali. Itu ketika anak sering melihat itu kan akhirnya terekam ya. Seperti ada yang memang tadi tidak harus menghafal, tapi ada yang memang harus dihafal juga kan ketika konsepnya sudah tahu. Misalkan apa yang misalkan harus dihafal, perubahan satuan misalnya dari kilogram, hektogram, dekagram gitu kan. Itu kan kalian harus menghafal kan. Betul nggak? Iya. Kalau misalkan urutannya misalkan dari meter ke sentimeter itu turun 2 kali, itu kan harus hafal ya. Kalau tidak hafal, tapi Bapak Ibu bukan cara menyampaikan ke anak-anak itu bukan langsung menghafal kan. Pasti buatkan tanda dulu. Ini ketika dari kilometer ke hektogram, ke turun 1 tangga, hektogram, dekagram gitu kan. Dan seterusnya itu Bapak Ibu sudah memberikan konsep dulu.
Nah, ketika bapak tadi yang ditaruh di tangga kayak gitu, tentunya yang bisa membaca itu kan yang membaca perkalian itu kan yang sudah pernah disampaikan bahwa perkalian itu kan penjumlahan beruntun ya. Nah, ketika anak yang membaca misalkan kelas 1 belum menemukan perkalian kan tentunya tidak akan apa sih itu gitu kan. Jadi sah-sah saja nggak apa-apa. Bagus. Cuman biasanya berarti kan itu buat anak tertentu yang sudah mendapatkan, yang pernah mendapatkan apa itu perkalian. Gak apa-apa Pak. Jadi dengan cara Bapak Ibu memang harus dianjurkan ya untuk kreatif bagaimana biar Bapak Ibu, biar anak-anak itu mengerti, memahami, dan itu tadi ketika sudah hafal perkalian, saya lebih ke perkalian itu di kelas 3, kelas 4 mungkin ya, karena memang sudah ada di luar kepala ya ketika mengalikan 3 kali 4 sama dengan 12, 6 kali 7, 42, 5 kali 9, 45, dan seterusnya. Karena nanti pada satu bagian berarti tidak usah mikir lagi. Jangan yang mendekati misalkan 81 dibagi dengan 9, itu kan berarti udah hafal ya, karena 9 dikali 9 dan seterusnya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Bu, saya mau tanya. Lanjut. Bu, saya mau tanya. Iya. Saya Indaria ini, Bu. Jadi pengalaman saya pegang kelas 6 itu, awal saya pegang itu anak-anak banyak yang nggak bisa. Saya biasanya saya kasih tes dulu, tambah-tambahan, Bu. Saya kasih tes. Halo. Iya, Bu. Kedengeran nggak, Bu? Ya, Bu. Awal saya pegang kelas 6, Bu. Halo. Nita. Kok dosennya hilang ya? Ibunya ngilang. Nita, lu cakepan, Nita. Ngeliatnya di situ aja cakepan. Begitu ya terus, jangan cakep terus. Oh, tuh Nita tuh. Kita juga ganti bajunya. Enggak, tadi pakai mukena. Oh, Pakai mukena, sekarang buka makanannya. Mana dosennya nih, mau nanya nih. Dosen. Halo, Pak Dayat. Pak Dayat udah mandi belum? aduh. Si begini aja sih. Bentar Bu. Kemana dosennya? Ya, ayo. Hilang Ibu. Udah muncul lagi belum Bu? Ibu belum muncul, Bu. Dosennya. Halo? Ibu. Ini langsung connect. Iya. Baru Ibu kelihatan. Oh. Nah, Iya, Bu, boleh saya ulang pertanyaan saya ya, Bu? Absen ya. Dengan media ini agak susah nih. Iya, Bu, betul. Coba saya nanti minta tolong ada setelah kelas ya, ada screenshot yang beberapa nanti bisa langsung dikirim ke saya sama video ya, video nggak usah. Saya sudah minta tolong Mas Heru, mungkin satu ada buat membackup, satu lagi karena tadi saya mau video malah jadi hilang, mau mencoba. Ya, nanti buat laporan saja. Kalau bisa yang memang mukanya kelihatan. Ini memang kalau di web ini yang kelihatan di layar hanya 4 ya. Kalau di Zoom kita bisa banyak ya. Kalau menggunakan Zoom itu banyak. Iya, betul. Kalau pakai Zoom banyak, bisa lebih dari 10 orang. Iya. Kalau pakai Zoom. Kalau pakai Zoom ini cuma kalau ini hanya 4. Kenapa Jadi nggak pakai? masing-masing yang sudah bisa screenshot aja, kita satu aja screenshotan. Oke, tadi siapa yang mau nanya? Saya, Bu, Indriani. Bu, jadi saya mau sharing, Bu, gimana caranya nih ya untuk jalan keluarnya. Jadi kalau saya pegang kelas 6, awal-awal itu kan saya selalu tes ya, Bu. Tambah dulu, terus kurang. Itu pun masih ada beberapa yang suka lupa gitu ya, untuk konsepnya. Lalu baru saya beralih ke kali-kalian. Kali-kalian ternyata mereka banyak yang belum hafal, Bu. Akhirnya tiap hari kali-kalian. Kita omongin tiap hari sampai hafal kan, itu sekitar 1 bulan. Nah, yang parahnya itu bagi-bagian, Bu. Berat banget, Bu.
Itu maksud saya, ada nggak sih trik kita untuk... Suaranya Ibu hilang. Oh, suara saya hilang. Kedengeran nggak sih Bu? Kedengeran nggak? Nah, sekarang kedengeran. Jadi saya kalau bisa minta trik Bu untuk bagi-bagian itu untuk anak. Anak kelas 6 kan harus cepet ya Bu drillnya. Itu bagaimana ya menurut Ibu ya? Atau mungkin ada juga teman-teman yang lain yang udah bisa gitu untuk pembagian. Memang sih dibalik, kalau kali bagi itu kan kalau bilangannya kecil. Kalau bilangannya gede, sudah di atas 100 atau 200, itu kan agak lebih berat gitu ya Bu ya. Gitu aja sih Bu. Iya, sharingnya. Itu tadi kembali ke yang awal itu. Kalau perkaliannya bagus, walaupun pembagian angkanya besar, memang tidak bisa langsung ya. Kalau angkanya besar kan mungkin dengan menggunakan susun panjang gitu kan. Nah, susun panjang misalkan 1263 gitu kan, dibagi dengan 3. Itu kan berarti dengan pakai angka-angka kecil itu, jalan satu-satunya itu dengan cara kecil-kecil 1 nggak bisa, kemudian 12 dibagi dengan 3 gitu kan, kemudian 6 dan seterusnya. Ketika anak sudah perkaliannya lancar, insya Allah nggak ada masalah. Pasti pada anak yang pembagiannya tidak bisa itu, pasti perkaliannya masih belum nyambung. Pasti ada masalah di perkaliannya. Ya Bu ya, pasti itu perkaliannya bermasalah. Memang banyak, kita juga susah juga. Matematika itu tidak semua anak sudah bisa mengalihkan atau perkalian dengan baik. Tetapi minimal kalau Bapak Ibu membuat soal itu kan ada soal mudah, soal sedang, ada soal sulit ya. Nah, minimal anak-anak itu sudah bisa menyelesaikan soal yang mudahnya dulu. Soal yang mudah, sedang. Jadi tidak bisa misalkan anak ini harus dituntut, harus 100, nggak bisa juga untuk matematika. Mungkin dia kompetensinya di bidang lain kan. Ada mungkin di musik, ada di bahasanya. Nggak bisa dipaksa juga. Jujur, ketika kita, karena saya kebetulan megang matematika ya, bukan berarti matematika segala-galanya, tidak. Tetapi anak yang memang kemampuannya terbatas agak susah. Pasti di kelas pasti akan menemukan kan. Misalkan dari satu kelas itu 30 anak, itu adalah 5 anak atau 2-3 anak yang betul-betul susah sekali untuk menghitung. Pasti ada di situ Bu. Jadi perkaliannya dulu memang. Kalau misalkan perkaliannya masih susah, nggak akan bisa membagi. Ya. Makasih Bu. Ya. Ada lagi? Ya, ada Bu Faiza. Kebetulan saya ngajar di kelas 3. Untuk perkalian sih alhamdulillah ya, anak-anak sudah bisa lebih memahami. Karena saya punya trik, anak-anak harus kita main games setiap hari. Terus kita menconga, kemudian kita juga memberikan sebuah reward seperti sertifikat perkalian. Dan alhamdulillah anak-anak termotivasi. Saat ini sih udah mulai paham. Dan untuk mungkin secara langsung anak-anak paham ya Bu. Tapi ya itu dia trik untuk ketika soal cerita, ternyata mereka masih ada kendalanya nih Bu. Saya masih bingung ketika kita kasih soal cerita gitu kan. Dia bingung nih, ini perkalian atau pembagian ya. Nah itu triknya bagaimana ya Bu, biar anak-anak tuh dapat kuncinya. Oh ini perkalian, ini pembagian. Terima kasih Bu. Iya, betul sekali. Anak SD kita, apalagi anak-anak kita itu udah jarang sekali budaya membacanya sudah berkurang ya. Makanya tidak memahami. Itu kenapa tidak bisa, itu karena tidak memahami. Coba kalau misalkan anak dikasih tahu langsung soal cerita, nggak usah perkalian, misalkan yang lebih sederhana, pengurangan saja. Ketika soal cerita sudah susah, tetapi kalau misalkan soal cerita kemudian Bapak Ibu langsung memberikan uang, misalkan uang 10.000, kemudian dibelikan untuk membeli coklat misalkan 3.000, biasanya langsung hafal ya. Nah itu bagaimana kalau perkalian biar anak-anak bisa, itu tadi kita sering memberikan pembiasaan
kebiasaan memberikan soal-soal yang cerita tadi, yang menyelesaikan masalah. Itu dari pembiasaan aja. Ketika anak-anak sering dikasih soal seperti itu, insya Allah lama-lama akan bisa. Kenapa anak-anak sulit? Karena kita sendiri jarang. Karena apa? Ketika dikasih soal cerita, soal satu lama sekali gitu ya. Sementara Bapak Ibu bukunya harus sudah selesai. Biasanya kan seperti itu kan. Nanti memakan waktu yang lama, akhirnya kita tidak memberikan. Nah, sebetulnya memang prosesnya lama dan ribet. Boleh diskusi juga. Bapak Ibu ketika memberikan soal di sekolah, boleh silahkan diskusi dengan teman-teman, karena mungkin dengan diskusi dengan teman-teman itu lebih nyaman, lebih enak. Pasti akan ribet sih. Pembelajaran yang bagus itu bukan berarti yang tenang, diam, semua tidak. Jadi diskusi. Bagus berarti jalan dengan teman-temannya, sharing dengan teman-temannya. Atau tadi Bapak Ibu sudah Ibu sudah menyampaikan dengan cara game dan sebagainya. Dan soal cerita pun, penyelesaian masalah pun itu bisa disampaikan dengan cara game-game juga kan. Misalkan permen, menggunakan kelereng dan sebagainya, itu bisa. Jadi gitu Bu, dengan pembiasaan sering dikasih soal-soal seperti itu, insya Allah akan terbiasa. Ada lagi? Ini sudah jam 9 Bapak Ibu. Emang kita kalau matematika lebih banyak diskusi ya. Saya belum masuk ke modul 2. Bagaimana nih Bu? Mungkin nanti bisa di itu aja ya, lewat chat ya. Kalau ada yang mau bertanya, kita langsung lanjut aja Bu. Lanjut modul 2 Bu. Ini gak mau susah. Hai, Nancy. Ibunya mana? Bu Lili. Bu Lili. Minggut tambah tembem minggut. Bu Lili. Kok kagak kelihatan ya mukanya ya? Minggut pagi-pagi udah gak benar. Halo, hilang lagi. Udah. Halo. Oke. Udah Bu. Udah Bu, udah masuk. Udah Bu. Ini hilang-hilangan saya sendiri bingung juga nih. Mohon maaf ya. Iya Bu. Kita hilang nongol. Kalau Bapak Ibu yang hilang saya nggak nyariin. Kalau Ibu yang hilang. Nah, iya. Ini kayaknya wifi saya ada masalah juga nih. Kayaknya wifi saya ada masalah juga. Oke, Bapak Ibu, saya lanjut ke modul 2 dulu ya. Oke, siap. Lanjutkan. Oke, Bu. Oke, sedikit aja. Saya pemaparannya sedikit karena lebih nanti ke diskus saja. Kegiatan belajar 2 yaitu bahan manipulatif dalam pembelajaran matematika ya. Oh enggak, yang ini dulu, media dalam pembelajaran matematika ya. Media dalam pembelajaran matematika. Oke, media itu apa sih? Media itu alat bantu ya, alat bantu dalam pembelajaran. Tentunya karena kita belajar matematika, kita akan menyampaikan alat bantu dalam pembelajaran matematika. Bagaimana alat bantu itu kan tentunya tujuannya untuk mempermudah ya, untuk mempermudah anak-anak menguasai materi atau mendapatkan konsep yang lebih baik ya, yang lebih cepat. Media matematika yang biasa kita pakai
itu biasanya papan tulis ya. Yang pertama pastinya papan tulis. Kemudian papan grafik, kemudian papan tempel, ada juga media cetak, kemudian kalkulator. Kalkulator itu memang anak-anak nggak boleh bawa, tetapi ketika kita materinya pengoperasian pada kalkulator, ya boleh sekali-kali Bapak Ibu misalkan anak-anak, tetapi dengan janjian ya, tidak setiap hari anak-anak boleh membawa kalkulator tentunya kan. Nah, kemudian bagaimana anak-anak memberikan kemudahan terhadap anak-anak, misalkan pada saat Bapak Ibu memberikan PR, tentunya boleh nggak di rumah kalkulator? Nggak apa-apa, kalkulator itu bisa dipakai juga untuk pembuktian ya. Ketika anak sudah mengerjakan misalkan tadi pembagian, kemudian perkalian, boleh juga dibuktikan dengan menggunakan kalkulator ya. Kemudian komputer, nah kemudian media tayangan ya. Tetapi sebetulnya kalau matematika itu lebih efektif kepada latihan-latihan soal. Ketika itu anak-anak sudah mengerjakan soal-soal latihan, biasanya anak akan menemukan oh ini kesalahannya di mana, kekurangannya di mana, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu bahan manipulatif dalam pembelajaran matematika SD. Nah, bahan-bahan itu biasa dipegang, bahan-bahan manipulatif yang biasa dipegang dan dipindah-pindahkan, dipasang balik. Nah, yang bisa itu sehingga dapat disebut dengan bahan manipulatif, yaitu bahan yang dapat dimain-mainkan dengan tangan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyederhanakan konsep ya. Menyederhanakan konsep yang sulit tentunya akan lebih mudah ya. Contohnya di sini kertas. Ketika anak-anak Bapak Ibu menyampaikan materi pecahan misalkan kan dengan menggunakan kertas dilipat-lipat, atau bisa juga dengan buah, atau bisa ya tergantung kondisi Bapak Ibu di mana ya. Yang paling mudah itu menggunakan apa. Kemudian model stick misalkan dari lidi atau dari rangka daun kelapa, dari bambu atau dari plastik ya, itu juga bisa dipakai untuk mempermudah ya, untuk mempermudah biar anak-anak tahu persis misalkan dengan puluhan, kemudian ratusan, kemudian ribuan dan sebagainya. Itu bisa dipakai. Kemudian menggunakan model persegi atau kayu atau triplek ya, itu udah jarang dipakai situ. Mungkin kalau di kampung masih bisa ya. Atau kemudian menggunakan model kertas bertitik atau yang berpetak. Itu yang modul kedua pembelajaran matematika. Media dalam pembelajaran ya. Media saya kira sih Bapak Ibu tadi saya juga sudah sambung dengan yang pertama ya, media yang dipakai, kemudian bahan manipulatif. Oke, modul 2 silakan Bapak Ibu boleh langsung kita lanjut ke diskusi lagi. Silakan boleh dibuka. Halo, tes. Ya, silakan masuk. Bu, Heru nih, Bu. Ya, silakan Pak Heru. Pak Heru buka fotonya. Apaan dibuka? Kameranya dibuka. Oh, kameranya. Ya, sorry. Ayo Pak, silakan. Ya, Bu, kalau berbicara tentang bahan alat pembelajaran, kalau saya pakai ini Bu, kalau yang agak sulit itu saya memakai multimedia. Nah, jadi melalui PowerPoint atau melalui link internet gitu yang saya tampilkan di proyektor.
Jadi bagaimana siswa itu kan dapat melihat, mendengar semua audio, visualnya itu semuanya dapat. Saya lebih condong dengan alat pelajaran itu memakai multimedia. Itu maksud saya, saran saya seperti itu. Bagaimana Bu tentang multimedia ini, bagus atau tidak? Terima kasih. Boleh Pak, ya. Jadi sebetulnya semuanya itu bagus. Semuanya media yang tujuannya untuk mempermudah anak itu bagus. Nah, tetapi pasti ada kekurangannya. Ketika tadi Bapak menggunakan InFocus ya tadi, itu kan ada mendengar, ada yang melihat, menyimak, tetapi tidak memperagakan langsung. Misalkan pada saat Bapak menjelaskan tentang pengukuran, yang paling tepat apa? Menurut saya yang paling tepat itu pada saat pengukuran, oke, boleh dulu dengan tampilan dulu, tapi anak langsung mengukur sendiri. Misalkan mengukur keliling meja pada saat materi keliling. Itu yang paling bagus itu anak diajak untuk menghitung keliling meja tersebut. Itu saja sih Pak. Jadi bukan berarti tidak bagus, tetapi mungkin ada tambahannya ketika menggunakan multimedia. Nah, tambahan lagi mungkin di materi tertentu ada anak yang memang harus terjun langsung menghitung, mengukur sendiri, kemudian membuat bangun ruang, membuat tabung, membuat kubus dan sebagainya. Karena ketika anak membuat langsung itu nanti akan mengerti semua tentang jaring-jaring tabung, kemudian jaring-jaring kubus dan sebagainya. Itu Pak. Terima kasih Bu. Ya. Lanjut. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke modul 3. Ke modul 3. Ya, kalau nggak ada, kita lanjut ke modul 3. Itu berisik banget ya. 9 lebih, biar nanti, karena saya juga nanti harus nyambung dengan kelas C juga ya. Biar ada agak istirahat sedikit. Ibu, saya mau bertanya. Oke. Ibu, saya mau bertanya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Ibu. Iya, silakan. Ya, di tempat saya sangat terbatas dengan fasilitas Ibu, karena kita di program kesetaraan, jadi hanya tersedia papan tulis aja Ibu. Kira-kira media apa yang paling tepat digunakan untuk anak-anak Ibu? Ya. Tadi saya bilang kalau dibilang yang paling tepat itu enggak juga, karena sebetulnya media itu bisa dipakai, alat-alat yang ada di sekitar kita juga bisa. Misalkan di papan tulis, ketika ada papan tulis kan keluar sedikit, misalkan menghitung kan bisa menggunakan batu-batu kecil, atau misalkan ibu membeli permen ya yang dengan modal yang tidak terlalu besar, itu kan juga media juga. Jadi tidak terfokus harus pakai LCD, pakai ini, itu memang lebih bagus karena ada tambahan. Tetapi dengan menggunakan kertas yang ada pun tadi kan bisa menghitung keliling, bisa menghitung luas, kemudian menghitung SD itu kan hanya sampai luas, keliling, volume gitu kan. Volume dengan botol yang ada, saya kira itu tidak menjadi hambatan ya. Banyak sekali yang bisa ibu gunakan. Langsung gitu ya. Iya, yang penting tidak mempersulitkan bapak ibu guru juga. Dan kalau misalkan anak-anak yang di tempat yang maaf ya, yang terbatas, misal di kampung, kalau ini kan bukan di daerah ya, bapak ibu udah di kota. Artinya kalau dikasih media misalkan kita di kampung kemudian dikasih media InFocus menggunakan multimedia, itu malah mungkin agak kebingungan kan. Kita harus disesuaikan dengan kondisi siswa juga. Jadi nggak ada masalah ibu. Dari zaman dulu pun kita juga dengan menggunakan apa yang ada, yang penting bagaimana bapak ibu bisa memberikan materi dengan bagus, kemudian anak-anak juga fun, anak-anak dilibatkan ya, tadi balik lagi ke
proses ya, anak-anak dilibatkan untuk menghitung bareng-bareng gitu kan. Anak pasti akan terekam terus gitu. Oh, dulu saya pernah menghitung keliling, oh ternyata seperti ini, dengan menggunakan penggaris pun kan bisa kan. Misalkan menghitung apa yang ada di lemari, apa permukaan lemari dan sebagainya. Itu Baik, Ibu, jadi terima tidak kasih. ada alasan karena dengan media yang terbatas itu ya Bapak Ibu. Nah, tentunya dengan media yang lebih banyak lagi ya harus lebih ini lagi ya, lebih bagus lagi gitu. Oke, ada lagi? Ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan ke 3 sebentar ya. Ke modul 3. Biar Bapak Ibu juga nanti ada istirahat sedikit. Karena nanti habis ini kan saya harus memberikan PR UK juga ya. Ada PR tuh, Bu. Oke, yang ketiga, modul ketiga, pembelajaran bilangan bulat. Bapak Ibu tentunya sudah tahu ya bilangan bulat. Bilangan bulat yaitu bilangan yang dimulai dari tak terhingga negatif sampai dengan tak terhingga positif ya, dengan menggunakan garis bilangan. Tentunya tidak terbatas ya. Kalau di tengah itu titik pusatnya 0, kemudian ke kanan itu pasti positif, kemudian ke kiri negatif. Nah, kemudian bagaimana menyampaikan ke anak-anak bahwa ini kan nanti ketika belajar bilangan bulat itu kan ada negatif, misalkan negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kalau menggunakan garis bilangan tentunya tidak akan ada batasnya ya. Sampai dengan negatif 1 juta dan seterusnya itu kan nggak ada batasnya. Bapak Ibu biasanya menggunakan operasi hitung pada bilangan bulat, ini penjumlahan dan pengurangan ya, kemudian perkalian dan pembagian. Ini saya langsung saja itu dengan menggunakan tentunya berbeda-beda lagi. Bapak Ibu bisa lihat di buku ya. Bisa lihat di buku biar nanti nyambung apa yang dipertanyakan oleh Bapak Ibu, nanti apa yang disampaikan bisa nyambung ke sini. Tetapi bukan berarti nggak boleh nanya yang di luar ini juga ya. Nah, operasi hitung pada bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan. Biasanya Bapak Ibu ketika menyampaikan bilangan bulat itu bisa menggunakan, misalkan kalau ke kanan itu positif gitu kan. Kemudian ke kiri itu berarti negatif. Nah, bedakan juga antara operasi pada bilangan bulat. Operasi pada bilangan bulat itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, kemudian pembagian. Nah, di situ biasanya akan campur ketika ada tanda yang double. Misal ada pengurangan, kemudian negatif 4. Tapi biasakan menyebutkan bilangan itu negatif ya. Misalkan negatif 5, negatif 10, dan seterusnya. Operasi hitung pada bilangan bulat, penjumlahan, pengurutan, penerapan konsep secara konkret. Bapak Ibu bisa lihat di halaman 3.12. 3.14 itu kita langsung ke contoh aja ya. Itu udah langsung ke operasi 3 ditambah dengan negatif 5 dengan 3 dikurangi dengan 5. Nah, perbedaannya di mana? Kalau hasilnya sama tidak? Hasilnya itu sama ya. 3 ditambah negatif 5, Ibu bisa sambil membuka halaman 3.14, 3.15. Kita lihat di sini. Oke. Kendaraan bermotor semua diperiksa. Nah, di situ 3 ditambah negatif 5, hasilnya negatif 2. Kemudian 3 dikurang 5 juga hasilnya negatif 2 juga. Sekarang kembali ke Jakarta.
Apa yang membedakan itu? Yang membedakan adalah kalau di 3 ditambah negatif 5 itu operasi penjumlahan, kalau 3 dikurang 5 itu berarti operasi pengurangan. Kalau menggunakan konsep matematika itu tentunya berbeda. Kalau misalkan kita beri contoh atau kesepakatan terhadap anak-anak. Kalau positif itu dikasih tanda merah, tanda hitam misalkan. Kemudian kalau negatifnya itu berarti kosong. Itu Bapak Ibu bisa lihat di contoh 3 ditambah dengan negatif 5. Jadi menghasilkan 2 gambar yang kosong. Kosong itu berarti yang putih itu berarti negatif. Kemudian pada operasi penjumlahan, pada operasi pengurangan 3 dikurang 5 itu berarti hasilnya juga ketika kita mempunyai 3 kemudian dikurangi dengan 5. Karena tidak ada lagi, akhirnya kita ambil pinjam. Pinjam itu kan berarti 2, kalau misalkan kita ngambil yang negatif berarti yang positif juga kan. Nah itu yang plusnya. Yang positifnya diambil, sisanya tinggal negatifnya 2. Itu pada operasi penjumlahan. Nah, sekarang kita lihat pada penjumlahan. Kita bedakan di garis bilangan 3.21. Apa yang membedakan 3 ditambah 5 dengan 3? Apa yang membedakan 3 pada garis bilangan itu? Apa yang membedakan 3 ditambah dengan negatif 5 dengan 3 dikurangi 5? Ya. Nah, itu yang membedakan kan hanya garis bilangannya saja ya. Ketika ditambah maju, kemudian kalau menggunakan gambar orang itu berarti orangnya Ibu, Bapak Ibu bisa lihat di halaman 3.21 ya. Kalau penjumlahan kan berarti maju terus, walaupun ke kiri itu tetap panahnya itu kan maju. Itu yang membedakan, itu betul-betul Bapak Ibu perhatikan tuh di halaman 3.21. Oke. Kita lanjutkan di halaman berikutnya. Sifat-sifat operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat, sifat tertutup, kemudian sifat-sifat operasi, saya kira itu saya lewat saja. Operasi hitung pengurangan pada bilangan bulat. Di dalam pengurangan juga sama ya. Sebetulnya yang membedakan itu adalah panahnya. Jadi Bapak Ibu ketika memberikan contoh dengan menggunakan garis bilangan itu jangan sampai salah panahnya. Harus misalkan ketika memberikan itu sebetulnya karena kesepakatan juga ya. Kalau misalkan ke kanan, ke kiri itu harus sesuai. Jangan sampai sekarang ke kanan, kan kita pastikan kalau ke kanan itu berarti positif, ke kiri itu negatif. Kemudian kita lanjutkan ke perkalian dan pembagian pada bilangan bulat serta bersama linear. Bapak Ibu bisa lihat yang membedakan antara perkalian, Bapak Ibu bisa lihat di halaman 3.54. Nah, ini yang terpenting. 3 dikali 2 dengan 3 dikali dengan negatif 2. Kemudian negatif 3 dikali 2. Kemudian negatif 3 dikali dengan negatif 2. Nah, itu yang membedakan juga tanda panahnya ya. Kalau yang contoh pertama itu 3 dikali 2, itu kan 2 dikali 2 dikali 2, panahnya ke kanan. Kemudian 3 dikali negatif 2, berarti kan negatif 2, negatif 2, negatif 2 kan.
Kemudian negatif 3 dikali 2. 2, 2, 2. 3 kali tetapi ke kiri, tetapi panahnya ke kanan. Kemudian negatif 3 dikali negatif 2. Nah, sama semuanya 2 ditambah 2 ke kanan, tetapi panahnya ke kiri. Intinya itu saja. Kemudian dalam pembagian juga, pembagian itu kan pengurangan ya, berulang ya, pengulangan berulang. Oke, saya kira nggak perlu saya sebutkan di sini, Bapak Ibu bisa lihat di tabel. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir, kenapa? Di halaman, nah ini yang sering, ini ya, sebentar. Kenapa anak-anak nanti pasti di persamaan dan persamaan sebentar, operasi pembagian pada bilangan bulat. Kenapa anak-anak suka ini ya, suka bingung pada saat angkanya sudah besar. Mungkin kalau angkanya kecil itu kan perkalian pembagian itu kan mudah ya, tetapi kalau angkanya sudah besar itu akan kesulitan ya. Oke, Bapak Ibu bisa buka sekarang kita langsung ke tanya jawab saja. Silakan dibuka mikrofonnya, boleh kita diskusi saja. Kita diskus aja. Sebentar sebelum diskus, ini saya sampaikan sedikit ini permasalahan dalam pembelajaran bilangan bulat ya. Masalahnya apa? Itu di halaman 3.39. Apa saja sih kenapa anak-anak suka kebingungan dalam menyelesaikan operasi pada bilangan bulat? Yang pertama, penggunaan garis bilangan yang prinsipnya tidak konsisten. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan contoh dengan menggunakan garis bilangan harus konsisten. Kemudian yang kedua, masih banyak guru yang salah dalam menafsirkan bentuk A ditambah dengan negatif B sebagai A dikurangi B. Atau bentuk A dikurangi negatif B sebagai bentuk A ditambah B. Yang membedakan apa? Itu operasi penjumlahan dan pengurangan itu berbeda ya. Dalam buku-buku pelajaran sekolah dasar kelas 5 ya khususnya ini atau kelas 6 banyak dijumpai bentuk operasi hitung misalkan 8 ditambah negatif 5 atau 6 dikurangi negatif 7 yang oleh para guru itu penulisannya ditafsirkan itu menjadi ditambah kemudian dikurangi ya, ditafsirkan disampaikan kepada siswa sebagai bentuk perkalian antara positif dan negatif. Padahal pada saat itu anak-anak belum belajar perkalian negatif positif ya. Kemudian masih banyak guru, nah ini masih banyak guru-guru dan siswa yang tidak dapat membedakan tanda negatif atau positif sebagai operasi hitung dengan tanda negatif atau positif sebagai jenis suatu bilangan. Kemudian yang keempat, kurang tepatnya memberikan pengertian bilangan bulat. Yang terakhir, sulitnya memberikan penjelasan bagaimana melakukan operasi hitung pada bilangan bulat secara konkret maupun secara abstrak tanpa menggunakan alat bantu. Biasanya kalau operasi pada bilangan bulat, kalau angkanya kecil menggunakan alat bantu ya. Ketika angkanya sudah besar, berarti sudah agak susah. Masa kita harus menggambar, misalkan angkanya udah angka ratusan, kan nggak mungkin juga. Oke, sekarang boleh Bapak Ibu tanya jawab. Kita sharing lagi. Halo?
Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya Fitri Syukrila, Bu. Iya. Iya, kalau di kelas saya di kelas 5 itu kan materi yang tadi itu sebenarnya juga udah lanjutan ya, Bu. Iya. Tapi biasanya saya tidak menjelaskan yang seperti konsep di buku ini karena pertama jadi lebih rumit lagi anak-anak memahami. Biasanya kalau misalnya hanya pakai cara cepat atau saya ajarkan konsep kalau misalnya pengurangan negatif dengan negatif tadi bertambah saja angkanya. Kemudian kalau ada operasi itu antara negatif dan positif, tinggal lihat mana yang paling besar. Misalnya kalau negatifnya atau positifnya berarti ada yang berkurang gitu, Bu. Dan kalau untuk di perkalian kan lebih mudah ya. Ini ada suara apa ya? Gak tahu, Bu. Suaranya trouble. Oke, saya agak ini ya, kalau nggak salah ini kelas 5 sudah tidak menggunakan ini lagi garis bilangan lagi gitu ya? Iya, sudah lanjutan Ibu maksudnya. Iya. Sebetulnya sih boleh-boleh saja ketika Bapak Ibu mengulang lagi ya, tidak ada salahnya dengan menggunakan konsep garis bilangan bahwa biasanya kan kalau matematika anak-anak ada yang lupa, boleh saja, tetapi ketika anak sudah paham semua ya, kan dalam pembelajaran itu kan biasanya kita gali dulu ya sampai di mana pengetahuan anak. Tapi boleh juga misalkan Bapak Ibu lebih kepada misal kalau negatif itu diibaratkan dengan hutang gitu kan. Itu boleh juga, atau dengan misalkan kalau mundur ke belakang itu berarti ya ke belakang ya. Kalau mundur itu negatif, maju positif. Kemudian kalau misalkan ke kanan kemudian positif, kemudian ke kiri negatif dan seterusnya, boleh-boleh saja. Yang penting intinya bagaimana anak-anak paham betul apa yang disampaikan Ibu. Nggak ada masalah. Yang penting tadi tidak menyalahi aturan itu tadi ya, yang saya sebutkan. Ada 5, tidak menyalahi konsep ya, bahwa pengurangan dan penjumlahan itu berbeda. Tetapi pada akhirnya hasilnya sama, kalau yang ditanya dengan hasilnya saja nggak ada masalah. Itu saja, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi yang disampaikan? Ada yang disampaikan Bapak Ibu? Oh ya, ini nanti tugasnya bagaimana enaknya nih Bapak Ibu? Tugasnya melalui WA group atau mau di email WA saja? group aja tuh ya. WA group aja, Bu. Lebih enak. Iya, WA group aja. WA group. Boleh, kalau begitu saya nanti sampaikan ke WA group, atau boleh juga di WA group nanti bisa. Ini kan masih jamnya kelas B ya, masih ada waktu setengah jamnya. Nanti kita lanjutkan di chatting di WA group aja ya, ini baterai saya habis lagi. Absennya gimana Bu absen? Iya Bu absen. Iya, ini kan nanti absen udah ada, saya udah langsung ada kok absennya. Ini kan udah yang ikut join ini kan sudah ada. Depan rumah aja. Di saya. Oke Bu. Baik Bu. Mas, ada yang itu nggak? Ada yang sudah tadi memvideokan? Mas Heru mana? Mas Heru? Halo. Kalau Mas Heru nggak bisa, karena itu yang mau video harus mahasiswa ya, karena lewat akun mahasiswa. Kalau dari saya nggak bisa. Tadi saya mau mencoba malah mati. Bukan nanti video, tolong tapi yang screen. ini sebentar aja divideokan. Kalau itu nanti langsung dikirim ke WA grup boleh. Langsung ke Japri saya juga nggak apa-apa. Rekaman aja Bu. Kalau tugasnya berarti lewat WA grup aja ya. Ya Bu. Iya, Iya, Bu. Ya Bu. nanti saya ini aja, saya sampaikan ke lewat ini, kayaknya agak terganggu juga nih.
Oke, bagaimana Bapak Ibu? Masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Bapak Ibu bisa istirahat dulu deh. Nanti kan akan kuliah jam berikutnya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nanti boleh kalau misalkan ada yang kurang pas atau ada pertanyaan, boleh disampaikan melalui WA grup. Baik, Bu. Ya, kalau begitu cukup di sini dulu ya Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti kita lanjutkan di WA grup saja. Kalau ada salah-salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Absen otomatis. Ya, makasih, Bu. Nanti tugasnya harus serius nih, karena ini nilainya pure dari nilai ini nih, nilai tugas. Sama partisipasi Ibu tadi juga saya ini ya. Iya. Iya, Bu. Siap. Siap, Bu. Absennya otomatis ya, Bu. Pakis, absen otomatis, Pakis. Ini live aja. Kan linknya beda. Linknya beda. Linknya itu nanti buat absen. Beda tuh absen juga beda. Oke, berarti gitu. Mulai dulu berarti ya. Ya, nanti yang kedua. Bye. Bye. Berarti dismiss ya? Iya, dismiss. Akhiri aja. Enggak pada kangen. Nanti kan pada ketemu Pak Mar, pada kangen.